Tuhan yang unik. Karena manusia punya dua posisi dalam masyarakat, sebagai makhluk individu, di sisi lain sebagai makhluk sosial. Pada posisi ini, terkadang manusia tidak bisa membedakan antara dirinya sebagai individu atau sebagai bagian dari masyarakat. Pada saat manusia memerankan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang individual, manusia akan kuat sekali mempertahankan ego dirinya. Sekalipun sebagai makhluk individualis, suka atau tidak suka manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Terima kasih Dini. Yang lain ada pertanyaan? Kalau kita nggak punya siapa-siapa, gimana dong Pak? Kalau lebih suka hidup sendiri, apa manusia butuh hidup bersosial Pak? Pasti, seintrovert apapun, tanpa sadar manusia tetap membutuhkan orang lain. Karena pada dasarnya manusia butuh interaksi. Kalau sekedar interaksi, bukannya sekarang cukup di internet ya Pak? Internet memang bagian dari interaksi, tapi maksud Bapak di sini komunikasi langsung ya. Maksudnya Pak? Kamu kan hidup sama orang tua kamu kan tahu-tahu. Apakah kamu tahu betul sifat orang tua kamu sebelumnya? Belum sih Pak. Sekarang coba kamu jelaskan. Kasian ya yang nggak punya siapa-siapa. Tidak semua orang itu beruntung. Bukan gitu Pak. Kadang ya orang yang nggak punya siapa-siapa tuh bukan karena salah keadaan, tapi pilihan si manusia itu aja. Maksud kamu orang yang antisosial gitu? Nah iya Pak, aku sih nggak kebayang ya kalau hidup tanpa teman, nggak punya keluarga. Kayak hidup aku sia-sia aja gitu. Kayaknya dikumpulkan begini ya. Bapak tunggu paling lambat hari Jumat. Iya. Kamu mau sampai kapan begini terus? Mana semangat kamu yang dulu? Bapak cuma mau mengingatkan UTS sebulan lagi. UTS tidak akan peduli sama duka kamu. Ngapain di sini? Cek, malam bang. Ayo masuk. Perkenalkan, saya Fahri, guru geografi baru kalian menggantikan Pak Toyim. Udah dapat infonya kan? Sekarang udah kan? Biasanya Pak, kalau guru baru itu perkenalan dulu. Saya sudah kenal kalian kok. Nanti kalian juga udah kenal sama saya. Kamu? Saya Pak. Iya, kamu yang baru masuk. Baca yang keras. Jagat raya atau alam semesta adalah ruang yang tak terbatas luasnya, tak terhingga ujungnya, tak bertepi. Jagat raya sebagai tempat tinggal makhluk hidup merupakan ruang angkasa yang tetap gelap, meskipun di dalamnya terdapat lebih dari 2 miliar galaksi. Stop. Kamu paham apa yang kamu baca? Tidak. Untuk yang lain, paham nggak? Kalau saya kasih hadiah gimana? Yang bisa saya kasih hadiah. Hadiahnya kalian bisa gak ikut kelas saya.
Ya, kamu. Saya Pak, Andini. Bisa jelaskan? Jagat raya itu tempat di mana semua isi alam semesta. Bulan yang kita lihat, planet tempat kita tinggal, sampai matahari, semua itu bagian dari alam semesta. Yang kamu jawab sama kayak di buku. Karena di buku benar Pak. Benar? Iya Pak. Kamu yakin dengan jawaban kamu? Yakin Pak. Yakin? Sangat yakin. Oke, bagus. Oke, silakan keluar. Hah, salah saya apa Pak? Gak ada yang salah kok. Kamu benar kan? Kamu datang aja aja. Tapi Bapak belum bilang kan jawaban saya benar. Oke, sekarang biar kalian yakin. Sekarang kalian siapkan buku kalian dan kalian menggambar imajinasi kalian tentang jagat raya 5 menit dari sekarang. Untuk kalian habis, selesai nggak selesai, kalian harus kumpulkan 5, 4, 3, 2, 1. Bagus gambarnya. Ini punya Sohib. Bagus banget. Jadi, Sohib yang menang. Belum tentu. Coba Sohib aja di depan, gambar di bawah. Sekarang kamu jelaskan kepada teman kamu tentang jagat raya apa yang kamu gambar di papan ini. Kamu gak paham dengan apa yang kamu gambar? Ini adalah gambar alam semesta. Di sini saya menggambar sebuah planet-planet dan sebuah manusia yang sedang ada di bumi untuk melihat pemandangan indah di alam semesta. Terus apa lagi? Ya, kita sebagai makhluk hidup harus bisa bersyukur bisa tinggal di sini, Pak. Bersyukur aja. Ya enggak dong. Kita harus bisa melestarikan alam semesta ini dengan baik dan menjaganya dengan penuh kasih sayang serta merawatnya agar tidak mudah. Emang kamu bisa jaga semua planet ini? Bukannya ini tugas Tuhan ya? Ya, jaga bumi aja, Pak. Kan bumi juga bagian dari planet. Oh, jadi maksud gambar orang ini seperti itu, jaga planet ini. Saya rasa artinya lebih dalam lagi. Yang lain, ada yang paham dengan apa yang dijelaskan Sohib? Lagian kan di sini Bapak gurunya. Kenapa gak Bapak aja yang jelasin? Saya rasa kalian capek dengan saya kayak gini. Gimana kalau saya ngasih kesempatan satu kali lagi? Yang benar tidak usah ikut pelajaran saya selama 1 semester. Yang benar. Yakin, Pak? Iya, yakin? Sekarang yang merasa kata kelompoknya lebih dari 4 orang pindah ke kelompoknya Sohib. Perlu diperhatikan, satu kelompok itu berisi hanya 4 orang. Kamu, Andini, pindah ke kelompoknya Sohib. Aku aja deh yang pindah ke sana. Kalau aku di sana kesempatan menang aku kecil. Yang pindah kamu loh, Fit. Bukannya yang pintar emang harus ngajarinnya nggak tahu ya? Baik, sekarang
5 menit. Kalian terserah mau presentasi seperti apa. Kelompok yang paling jelas penjelasannya itu yang menang. Sekali lagi, aku mau bilang, aku nggak mau kalah. Jadi, aku mohon kerjasamanya. Aku kasih waktu kalian 10 menit, kalian baca-baca, setelah itu kita diskusi. Oh, siap Di. Aku nggak bakal ngecewain kamu. Ya sih. Kok aku nggak dapet keseriusan dari kamu ya? Alah, percuma kok baca buku. Dari tadi Papa Hari nyalahin yang ada di buku. Emang kamu ada salah lain? Enggak. Kalau gitu jangan protes. Kamu mau menang gak? Iya. Oke. Hello brother, how are you? So sorry this is your time. Can I borrow your money, brother? Sorry. Oke. Lewat dengan dahsyat engkau terpecah. Sekarang kita akan bahas tentang jagat raya. Jagat raya adalah kumpulan aksi reaksi dari alam semesta. Dari situ kita mengenal butterfly effect bahwa setiap tebakan sayap kecil yang berterbangan di hutan Amazon dapat mengakibatkan tornado di Texas. Bisa disebut butterfly effect adalah sebuah metafora yang setiap tindakan kecil dapat menimbulkan konsekuensi sekitar. 0,001 sangat kecil, tapi jika dikalikan atau dijumlahkan, maka angka tersebut akan berbeda. Ya, ini sudah jelas loh. Iya, ini sudah jelas. Di antara semua planet, bulan, komet, dan asteroid di tata surya kita yang begitu luas, hanya bumi yang memiliki keistimewaan luar biasa. Planet kita menempati posisi yang sempurna, sebuah tempat yang oleh para ilmuwan disebut sebagai zona layak huni atau zona Goldilocks. Kami dari kelompok kelompok 4 akan presentasi. Biar saja. Kami dari kelompok 4 di sini kami punya jawaban sendiri. Jagat Raya adalah anak kecil di gambar itu. Karena kenapa? Karena tanpa adanya manusia yang mengagumi keindahan jagat raya, apa gunanya galaksi? Nah, benda-benda kecil di atas langit yang kita lihat dengan mata kita
itu termasuk bagian dari jagat raya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, bahwa kita adalah bagian juga dari jagat raya tersebut. Benar apa yang saya bilang tadi. Kalau kamu kan manusia yang mengistimewakan jagat raya ini, apa gunanya galaksi? Dan kalian perlu ingat bahwa kalian kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4 ini atau Bapak Fahmi adalah bagian dari jagat raya. Bulan, bintang, bangunan, dan lain-lain. Untuk yang kalah jangan berkecil hati karena ini bukan lagi kompetisi. Paham? Paham, Pak? Dan pemenangnya adalah kelompok 1. Let's go! Kelompok 2. Dan kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Pak, kok menang semua sih Pak? Bukannya menang cuma 1 ya? Presentasi kalian bagus kok. Berarti semuanya benar dong Pak. Iya, Terus kenapa Bapak salahin di awal? siapa sih yang nyalahin kalian? Saya cuma tanya kok, kalian paham apa enggak? Terus menurut Bapak sendiri jagat raya itu apa? Setelah lulus bukan berarti selesai, tapi awal dari perjalanan yang lebih besar. Dan kuliah adalah langkah berikutnya. Kuliah bukan soal hanya mencari gelar saja, tetapi menambah ilmu pengetahuan, pertemanan, serta pengalaman. Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'ah tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. In the end, your future is shaped by you choose today. So, choose to grow, choose to learn, and choose the university you truly want. Jangan lupa kuliah ya teman-teman. Kita tunggu di perguruan tinggi. Saya videografer dan editor pamit undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir di setiap adegan pada film ini. Kami dari angkatan 2023-2026 pamit undur diri. See you.